Selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat Fisdak bagi saudara dan saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus yang sudah meluangkan waktu untuk bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak New Jersey di dalam acara ibadah kita. Kita bersyukur kepada Tuhan walaupun keadaan di New Jersey saat ini cukup dingin, tetapi kita dapat terus dihangatkan dengan firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan yang pasti bagi kehidupan kita masing-masing. Baik saudara sekalian, untuk memulaikan acara kita akan dengarkan satu lagu pujian dan kemudian doa buka akan dibawakan oleh saudari atau Ibu Debbie Gasing Talumepa yang akan berdoa dari Jakarta, Indonesia. Silakan, Dek. Dan tak
Amin. Kita bersyukur pada Debbie dan Hosanna Vocal Group yang telah membawakan satu lagu yang menyatakan betapa besar Allah kita, besar kuasanya. Tapi nanti kita akan lihat juga dalam pelajaran kita, bagaimana dalam kebesarannya, apa konsep kebesaran tersebut yang nanti kita akan lihat. Baik, kita akan mengikuti doa buka yang akan dibawakan oleh saudari atau Ibu Debbie. Silakan Ibu Debbie di-unmute. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah, ya Tuhan kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah Sang Pencipta kami, Engkaulah sumber nafas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena kesempatan yang indah Kau telah berikan kepada kami umat-umat Tuhan pada pagi hari ini, waktu Indonesia dan menjelang malam waktu Amerika. Tak putus-putusnya Tuhan, kami datang dengan kerendahan hati, mengucap syukur dan memohon akan pertolongan Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami banyak kelemahan, banyak dosa yang telah kami perbuat. Tapi oleh karena kemurahan Tuhan, Engkau senantiasa selalu bersama dengan kami dan menuntun kami melalui Roh Kudus-Mu. Pada saat ini Tuhan, hati dan pikiran kami akan menerima firman Tuhan melalui hamba Tuhan, Pendeta Stephen Rantung. Tolong kami Tuhan, berikanlah kami hikmat, akal budi dari surga, berikanlah kami kepintaran untuk menerima segala apa yang kami dengar. Bahkan itu tidak kami dengar saja Tuhan, tapi akan kami pakai dalam kehidupan kami sebagai bekal hidup kami. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman dan boleh menjadi saksi di mana saja kami berada. Menyertai hamba Tuhan Pendeta Stephen, berikan dia berlipat ganda hikmat dari surga agar dia dapat memberikan segala sesuatu yang dia telah persiapkan untuk menjadi bekal rohani kami dan iman kami boleh diangkat dan kami boleh setia sampai Engkau datang yang kedua kali. Menyertai kami yang sudah hadir pada saat ini Tuhan, sertai dalam tuntunan kasih dan rahmat-Mu. Terima kasih Tuhan karena Engkau setia selalu mendengar dan menjawab doa kami oleh karena kasih-Mu yang kekal selama-lamanya. Karena doa ini kami hanya persembahkan di atas nama Yesus yang telah menjadi juru selamat dan penebus dosa kami. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu atau Saudari Debbie yang sudah membawakan doa buka. Baik saudara sekalian, seperti biasa kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita, dan pada saat ini, pada hari ini kita akan membahas satu judul pada Selasa ini, ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Yesus ya, itulah anak yang dijanjikan. Ayat inti kita dari Ibrani 1 ayat 2 dan 3, dialah anak yang telah ditetapkan, yang berhak menerima segala yang ada. Ya. Dan dia adalah cahaya kemuliaan Allah. Jadi pada saat kita berbicara tentang hal yang mulia, kita pikir, wah seperti logam mulia, wah itu sangat berharga ya. Sangat berharga, mahal, dan lain sebagainya yang kita bisa melihat ya. Tetapi pada saat kita melihat Yesus atau melihat kemuliaan Allah, ya, apa artinya? Apakah kemuliaan Allah kita harus memuliakan Allah? Kita sering mendengar pernyataan seperti itu adalah karena Allah ingin kita hanya berfokus kepada dirinya untuk keuntungan dirinya sendiri. Tapi apa arti Alkitab pada saat Alkitab berbicara Allah ingin supaya kita memuliakan Dia? Seperti Yesus memuliakan Allah, apa artinya kemuliaan tersebut? Itu adalah pelajaran kita yang akan kita pelajari pada saat ini. Baik, mari kita lanjut saja ke pelajaran kita yang berjudul Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. He is the radiance of the glory of God. Bacalah Ibrani 1 ayat 2-4, ayat-ayat yang kita sudah baca dari beberapa hari terakhir ini ya. Apa saja yang diajarkan ayat ini kepada kita tentang Yesus? Ibrani 1 ayat 24 katakan, ayat 2-4, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya, gantinya kepada nabi-nabi, ayat 1 katakan demikian ya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak, yang memiliki hak warisan yang untuk menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Ya, bagaimana karakter Allah itu ada melalui Yesus, dan kata lain, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai
mengadakan penyucian dosa. Bagaimana? Apa yang dilakukan dengan penyucian dosa? Kita akan lihat nanti ya. Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Ya, setan, Lucifer ingin duduk di tempat yang maha besar yang tinggi itu. Tapi nanti kita lihat, ya, yang dilakukan setan itu tidak membawa dia untuk duduk di tempat yang tinggi tersebut. Ya. Nah, tapi Yesus, setelah dia mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Nah, pelajaran kita katakan di bagian ini kita akan fokus pada bagian yang berbunyi, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, Ibrani 1 ayat 3. Bacalah ayat-ayat ini, Keluaran 24, 16, ayat 17, dan ayat selanjutnya, bagaimana ayat-ayat ini membantu kita memahami tentang kemuliaan Allah. Ya. Apa yang Alkitab katakan pada saat kemuliaan, berbicara tentang kemuliaan Allah. Ya. Mari kita lihat. Kemuliaan Tuhan, Keluaran 24, 16, 17. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari ke-7 dipanggilnyalah Musa dari tengah-tengah awan itu. Tampaknya kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan, tapi tidak menghanguskan, tampak ya. Kesucian ini menampilkan kesucian Allah ya. Tampaknya kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Jadi dia tidak menghanguskan, tapi kesucian Tuhan itu betul-betul nyata. Mazmur 4 ayat 7 katakan, banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajahmu menyinari kami, ya Tuhan. Jadi lihat, ayat-ayat ini berbicara tentang kemuliaan Tuhan, tapi lihat, kemuliaan Tuhan itu sesuatu yang baik kepada kita. Nanti kita akan lihat, saudara, kemuliaan Tuhan itu yang Yesus lakukan adalah sesuatu yang menghasilkan kebaikan bagi kita. Bukan kebaikan kepada Allah. Kita seringkali memuliakan orang, wah kan orang itu ingin dipuja-puji. Mungkin kita pikir demikian ya. Untuk kebaikan orang tersebut, maka kita muliakan orang tersebut. Tapi lihat, ayat ini berkata kemuliaan Tuhan itu untuk kebaikan kita. Ya. Ayat Mazmur 36 ayat 10. Sebab padamu ada sumber hayat. Di dalam terangmu kami melihat terang. Jadi manusia yang dalam kegelapan ingin memiliki terang untuk menuntun kehidupan kita. Dan bagaimana kita memperoleh terang tersebut? Pada saat kita memandang kemuliaan Tuhan. Sekali lagi, untuk kita. Ya. Mazmur 89 ayat 16. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai. Berbahagialah, bukan Allah, tapi berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai ya Tuhan. Mereka hidup dalam cahaya wajahmu, cahaya kemuliaanmu. Jadi cahaya kemuliaan Tuhan membawakan kebahagiaan bagi kita. Pelajaran kita kemudian katakan, dalam perjanjian lama, kemuliaan Allah mengacu pada kehadirannya yang terlihat di antara umatnya. Ya. Kehadiran ini sering dikaitkan dengan terang atau pancaran cahaya. Kitab suci memberitahu kita bahwa Yesus adalah terang yang datang ke dunia ini untuk mengungkapkan kemuliaan Allah. Yesus yang genap, yang lengkap, yang menggenapi kemuliaan Allah. Waktu lalu, di zaman Israel, misalnya pada saat mereka keluar dari Mesir, kemuliaan Tuhan, mereka bisa melihat tiang awan dan tiang api. Tiang awan pada siang hari, dan tiang api pada malam hari ini. Kemuliaan Tuhan dengan terang yang itu, terang yang Allah berikan pada umat Israel pada saat mereka keluar dari Mesir, supaya mereka itu terlindungi. Terlindung dari terik matahari, adanya tiang awan, supaya mereka tidak kegelapan malam hari, ada tiang api. Jadi semuanya itu untuk apa? Untuk manusia. Dan Yesus adalah terang yang datang ke dunia ini untuk mengungkapkan kemuliaan Allah. Pikirkan, ya Ibrani 1:3 dan seterusnya ya. Pikirkan misalnya bagaimana Yesus menampakkan diri di saat transfigurasi. Matius 17 ayat 2 berkata, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Wah, seperti terang. Itu lihat terang, bicara tentang terang ya. Nah, sama seperti matahari tidak dapat dilihat kecuali oleh pancaran cahayanya. Allah juga dikenal melalui Yesus. Dari sudut pandang kita, keduanya adalah satu. Karena kemuliaan Allah adalah terang itu sendiri. Tidak ada perbedaan dalam wujud nyata antara Allah dan Yesus. Sama seperti tidak ada perbedaan antara cahaya dan pancaran daripada cahaya tersebut. Kitab Ibrani juga menyatakan bahwa Yesus adalah representasi yang tepat dari substansi Bapa. Kalau kita ingin melihat terjemahan dari Ibrani 1 ayat 3 menurut New American Standard Bible ya, itu menyatakan representasi perwakilan yang sangat tepat dari substansi, dari keberadaan, esensi daripada Bapa itu sendiri.
Jadi inti dari metafora ini adalah bahwa ada persesuaian yang sempurna dalam wujud atau esensi dalam keberadaan antara Bapa dan Anak. Satu esensi. Bukan anak ini baru diangkat, manusia biasa yang diangkat, ya. Jadi tapi esensi mereka itu sama, Ibrani katakan. Jadi jangan kita menolak doktrin yang menyatakan bahwa Allah Bapa dan Allah Anak itu memiliki satu esensi. Perhatikan bahwa manusia membawa gambar Allah, tetapi manusia itu bukan esensi Allah. Kita memiliki rupa dan gambar Allah, tapi kita tidak memiliki satu esensi yang sama dengan Allah. Tapi anak Allah, bagaimanapun, memiliki esensi yang sama dengan Bapa. Tidak heran Yesus berani berkata, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Yohanes 14 ayat 9. Pertanyaan bagi kita adalah, Mengapa adalah berita yang begitu besar, ya? Mengapa adalah berita yang begitu besar bahwa Yesus mengungkapkan karakter dan kemuliaan Bapa kepada kita? Apa yang Yesus katakan kepada kita tentang seperti apa Bapa itu? Jadi Yesus datang untuk memberikan pandangan yang lengkap, pandangan yang penuh tentang karakter Bapa itu bagaimana. Kenapa ini satu pertanyaan yang penting sekali bagi kita juga untuk kita tanyakan? Karena pada saat ini banyak orang yang memiliki pandangan oleh sebab terpisahnya manusia dengan Allah akibat dosa, adanya dosa, maka pandangan kita itu berbeda. Kita sudah ada ayat-ayat ini saya sudah sampaikan tadi malam, tapi saya tampilkan kembali ya. Pada saat itu Pada saat dosa terpisahlah Allah dan manusia. Manusia yang mula-mula bersembunyi ya. Dosa menyebabkan Allah harus mengkomunikasikan hal-hal yang tadinya bukan merupakan topik pembicaraan. Kita sudah bahas tadi malam. Dan topik yang setelah lama Adam dan Hawa itu berlalu, semakin berlalunya waktu, semakin manusia memiliki pandangan-pandangan oleh sebab dosa, memiliki pandangan-pandangan yang salah tentang Allah. Allah yang dikatakan Allah yang keras lah, atau Allah yang terlalu lunak lah. Jadi pandangan-pandangannya itu jadi kacau oleh sebab adanya dosa. Ya. Saya menarik sekali membaca satu artikel ya dalam mempersiapkan pelajaran kita pada saat ini. Saya membaca artikel yang dibuat oleh Ministry Magazine dengan pertanyaan atau judul artikel itu, Why is God so misunderstood? Kenapa Allah ini sangat sangat disalah mengertikan ya, salah dimengertikan. Banyak pihak di dunia, baik Anda orang Kristen atau tidak, bukan orang Kristen, yang percaya Allah atau tidak percaya Allah, kita pun sekalipun orang yang tidak percaya Allah itu terjadi karena mereka memiliki pandangan Allah yang salah. Kok Allah itu kasih adanya? Kenapa ada penderitaan? Nah, seringkali ya orang-orang berpikir seperti itu. Kenapa Allah tidak membantu kita mendekat dan lain sebagainya, tidak membantu kita dalam penderitaan umat-umat manusia dan lain sebagainya. Kita lupa adanya the great controversy, pertentangan besar antara kuasa kegelapan dan Allah, ya, kuasa kegelapan dan Allah. Tapi inilah poinnya ya. Mari kita saya akan singgung sedikit dari artikel ini. Paragraf pertama dari artikel ini. Kenapa Allah itu sangat disalah mengertikan? Menyatakan seperti ini ya. Salah satu tragedi besar dalam sejarah manusia, one of the great tragedies of human history centers on how few people understand God. Berpusat pada sedikit orang yang memahami Tuhan. Memang individu sering salah paham tentang Tuhan dan menyebut namanya dengan sembarangan. Dan bukan itu saja, bukan hanya kita menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, tapi natural disaster, banyak bencana alam itu sering disebut sebagai Sering dikatakan sebagai, oh ini tindakan Allah. Ada gempa bumi, oh itu karena Allah marah. Adanya kebakaran hutan, wah itu the acts of God. Itu tindakan Allah, Allah yang marah, murka Allah, makanya Anda dibakar, rumah Anda dibakar oleh Allah. Jadi itulah yang sering kali Atau berikutnya, natural disaster are often dubbed acts of God. Atau misfortunes are placed at His feet. Ketidakberuntungan, kedukaan itu ditempatkan di dalam kaki Kaki Allah. Misfortune are placed at His feet. Jadi pada saat orang menghadapi kemalangan, kehilangan pekerjaan, aduh pendeta sorry, aduh pendeta saya mohon maaf ini. Kenapa? Saya ingin minta maaf pada Tuhan. Kenapa? Saya lagi dihukum Tuhan. Saya tidak setia, makanya saya kehilangan pekerjaan. Yeremia 29 ayat 11 katakan Tidak ada rancangan Tuhan untuk Untuk mencelakakan kita. Dia datang untuk memberikan kehidupan. Yesus datang untuk memberikan kehidupan dan kehidupan yang penuh. Ya, dia bukan memberikan kemalangan-kemalangan. Itu adalah, kalau kita lihat dari kisah Ayub, siapa yang memberikan kemalangan?
Allah bukan, setan yang memberikan kemalangan. Tapi itulah ya. Jadi ada orang yang ya mencoba untuk menghibur. Sekali lagi kita kembali kepada orang yang dalam keadaan berduka. Ada orang yang mencoba untuk menghibur. Saya tahu ada seorang pendeta. Saya tahu sekali karena saya berkunjung pada pendeta tersebut pada saat peristiwa itu terjadi. Dia kehilangan anak laki-lakinya. Ya, mungkin saya tidak usah sebut nama pendetanya ya. Dia kehilangan anak laki-laki yang anak pertama dari pendeta tersebut. Dia adalah mantan murid saya, ya, pendeta tersebut. Jadi anak laki-laki, dia bahkan menamakan anak laki-laki tersebut dengan nama anak saya, Sean. Ya, dia namakan nama Sean. Tapi kemudian apa yang terjadi di dalam kesedihannya, di dalam duka citanya, ada yang mencoba untuk menghibur dia. Ada yang mencoba untuk menghibur pendeta ini dan katakan kepada beliau, pendeta, jangan rendah hati, jangan lemah hati, ya. Ini Tuhan tahu yang terbaik. Tuhan tahu yang terbaik untuk anak pendeta ini. Tuhan ambil sekarang karena mungkin Tuhan tahu bahwa suatu waktu anak ini akan jadi mungkin anak yang tidak menurut, jadi anak yang bandel, anak durhaka. Makanya Tuhan ambil sekarang sebelum dia mencapai usia 1 tahun. Waduh, sakit hati sekali pendeta tersebut, ya. Sakit hati sekali pendeta tersebut dengan orang yang mencoba untuk menghibur dengan cara demikian. Dan bagi saya, Tuhan bukan dalam bisnis kematian, ya. Dia selalu seperti saya katakan tadi malam, dia berada dalam bisnis kehidupan. Aku datang bukan untuk menciptakan kemalangan, tapi aku datang untuk memberikan kehidupan yang penuh. Nah, kehidupan yang penuh bagi kita. Dia memberikan sukacita. Ya, memberikan sukacita. Dia bukan datang untuk memberikan apa? Kemalangan. Dia dapat izinkan seperti kepada Ayub, dia dapat izinkan ya dalam kemahatauannya. Saya dan saudara tidak tahu kenapa Ayub, ya kita mungkin sudah tahu ya, kita sudah lihat buku kitab Ayub, tapi di dalam kemalangannya Ayub tidak tahu kenapa dia harus menderita, dia tidak bersalah. Tapi kenapa dia harus malang? Ya, dia harus malang dan dia bertanya kepada Tuhan. Ya, seringkali juga kita demikian. Tapi pada akhirnya kita melihat jawaban kepada Ayub. Tuhan katakan, aku memperhatikan bahkan kambing gunung sekalipun yang mau beranak, aku tahu rasa sakitnya. Aku merasakan. Tuhan berkata demikian. Jadi, tapi itulah manusia mencoba untuk melihat pandangan terhadap Tuhan itu. Waduh, Tuhan itu keras sekali, jahat sekali. Dia ambil anak saya, dia ambil istri saya, dia ambil suami saya, ya. Dan lain sebagainya. Di misfortune are placed at his feet. Taking his name in vain, atau juga menyebutkan nama Tuhan dengan sembarangan ya dalam sehari-hari. Orang mengejek-ejek Tuhan bahkan di setiap kesempatan. Jadi Tuhan itu dianggap apa ya? Keras. Jadi inilah pandangan yang salah. Ya. Ada satu meme ya, anak-anak muda biasanya pakai meme ya. Kalau bilang sesuatu ya, God will get you for that. Oh, Tuhan akan apa? Tuhan akan hukum kamu. Tuhan akan, iya betul sih, Tuhan akan menghukum ya. Tapi artinya kalau ada kesalahan sedikit, nanti Tuhan akan, orang Manado bilang, Tuhan akan toki, Tuhan akan hancurkan kamu, Tuhan akan ketok palamu. Ya. Ini bahkan menjadi, meme ini diambil dari satu lagu yang berjudul God's Gonna Get You. Ya. God's Gonna Get You for that. Ya. Dari yang dinyanyikan oleh George Jones, Tammy Wynette. Ya. Yang mana kalimat-kalimat dari lagu itu adalah God's gonna, Tuhan akan mendapatkanmu untuk itu. Karena kamu buat kesalahan, Tuhan akan dapatkan kamu. Tuhan akan mendapatkanmu untuk itu. Tidak ada tempat untuk lari dan bersembunyi bagimu. Kenapa? Karena Tuhan tahu di mana Anda berada. Waduh, Tuhan kita itu apa? Keras sekali. Keras sekali. Dan bahkan ini bukan hanya dari lagu-lagu populer, lagu-lagu country yang dinyanyikan oleh George Jones dan Tammy Wynette ini ya, atau jadi meme. Ini bahkan masuk dalam teologi ya. Ya, teologi Kristen. Kalau Anda belajar teologi Kristen, Anda pernah mendengar double predestination. Jadi Tuhan bukan hanya berkehendak orang untuk apa ya, selamat atau masuk apa? Tuhan tahu ada orang ya sejak semula ya menurut predestination. Ya, ini satu teologi yang mana Tuhan yang menetapkan. Tuhan di dalam kemahatauan Tuhan mengetahui siapa yang akan selamat, siapa yang tidak selamat. Kalau Tuhan tidak tahu, maka Tuhan bukan maha tahu. Itulah kurang lebih jalur logika teologianya. Ya. Tuhan dalam kemahatauannya, dia tahu siapa yang selamat, siapa yang tidak selamat. Nah, tetapi ya masalah dengan predestination ini juga tidak mengambil satu pemahaman bahwa manusia memiliki kebebasan untuk memilih. Jadi betul Tuhan bisa mengetahui, tetapi bukan Tuhan yang menetapkan saudara selamat atau tidak apa.
selamat. Nah, itu namanya predestination atau namanya single predestination. Single predestination katakan predestinasi tunggal, bahwa semua orang akan binasa, tetapi di dalam kasih-Nya Tuhan akan menyelamatkan seseorang daripada orang lainnya. Itu single predestination. Ada yang diselamatkan, dari semua kita akan binasa, ada 1 atau 2, 3 atau berapalah yang Tuhan akan selamatkan. Itu single predestination. Tapi double predestination ini lebih mengerikan lagi. Kenapa lebih mengerikan lagi ya? Artinya begini, kalau single predestination, Tuhan sudah tetapkan semua akan mati oleh sebab dosa, tapi ada yang Dia selamatkan. Ada yang selamat, itulah single predestination. Tapi double predestination menyatakan bahwa ada yang akan diselamatkan oleh Tuhan dan juga ada yang tidak diselamatkan oleh Tuhan. Jadi apa artinya ini? Artinya Tuhan sudah menetapkan siapa yang selamat dan siapa yang tidak selamat. Dan bagi yang tidak selamat, dia apapun orang tersebut mau buat di dalam kehidupannya, orang itu mau misalnya dia orang nado bilang mau tatre, dia mau berpikir untuk lurus jalannya, Tuhan sendiri akan bengkokkan jalannya sampai untuk memastikan bahwa orang tersebut masuk ke neraka dengan kata lain atau tidak selamat. Itulah double predestination. Tuhan yang memaksakan orang ini masuk neraka. Apapun yang dilakukan dalam kehidupannya pasti masuk neraka, dan Tuhan akan mengusahakan orang itu sampai betul-betul masuk neraka. Dengan kata lain, tidak ada pertobatan, tidak ada apa ya. Jadi ngeri sekali ya. Apakah Tuhan kita itu memang seperti begitu? Apakah Tuhan kita itu Allah yang memang ingin bahwa apa ya? Orang ada yang selamat dan dia paksakan, jadi orang yang sudah diselamatkan, misalnya saya Stephen Rantung diselamatkan. Jadi walaupun saya mau ikut ke duniawian yang hebat sekalipun, pilihan-pilihan saya ke duniawian, Tuhan akan paksa saya lurus supaya saya masuk surga. Ya, supaya saya masuk surga karena Tuhan sudah tetapkan saya untuk masuk surga. Dan ini menjadi satu masalah, baik single predestination maupun double predestination itu tidak melihat bahwa setiap manusia memiliki kebebasan memilih. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, ditawarkan supaya barang siapa yang percaya, masing-masing kita memiliki kebebasan apa? Kebebasan untuk memilih. Kita memiliki kebebasan untuk menerima atau tidak menerima. Kalau kita percaya dengan predestination, entah itu single ataupun double, maka percuma Roh Kudus yang akan berbisik dalam hati kita yang membawa kita kepada pertobatan. Nggak usah capek-capek kan Roh Kudus mau bisik-bisik untuk bertobat. Kalau sudah ditetapkan, Neta Rantung masuk neraka, Elisa Siregar masuk surga. Nah, kalau sudah ditetapkan begitu, nggak perlu lagi tugas Roh Kudus. Nggak perlu lagi kebebasan memilih di antara kita. Jadi inilah teologi yang bertentangan terus terang dengan Alkitab. Predestination baik single, apalagi double predestination ini sangat-sangat bertentangan. Tapi inilah, oleh sebab itulah banyak orang melihat Allah yang menetapkan orang untuk selamat dan menetapkan untuk binasa. Waduh, ini Allah yang keras. Allah yang keras. Tapi pandangan ekstrim berikutnya, itu pandangan satu ekstrim ya. Pandangan ekstrim yang lainnya adalah, Allah kita itu bagaikan seorang ayah ataupun seorang ibu ataupun seorang opa atau oma yang itu baik terhadap anaknya. Apa saja yang anaknya mau buat, mau tidak menurut Tuhan, mau menurut, tidak menurut, silakan, monggo, silakan. Apa aja kamu buat, pasti kamu semuanya saya selamatkan. Jadi nggak usah khawatir, mau bikin apa aja, mau mabuk-mabukan, mau banyak istri, silakan. Kamu semua akan selamat. One saved, always save. Sekali selamat akan terus selamat. Nah, ini masalah juga ya. Cheap grace namanya ya. Rahmat atau kasih karunia yang murah. Ya, once saved, sekali selamat pasti akan selamat. Tidak ada yang tidak selamat, semua akan diselamatkan. Mau jadi pembunuh kita, mau jadi tukang zina kita atau apapun kita, pasti semua kita selamat. Nah, hati-hati. Alkitab tidak mengajarkan hal ini. Alkitab tidak mengajarkan. Penulis misalnya, selain ayat-ayat Alkitab yang saya bisa bawa, tapi ini penulis Kristen, bukan Advent ya. Penulis Kristen seperti Dietrich Bonhoeffer yang menulis buku The Cost of Discipleship, harga daripada pemuritan. Menjadi murid Yesus itu ada harga yang kita harus bayar, harus mahal harganya ya. Dia katakan apa? Kasih karunia yang murah adalah pemberitaan pengampunan tanpa menuntut pertobatan. Jadi nggak usah bertobat, pasti selamat.
Baptisan tanpa disiplin, kita diterima menjadi anggota gereja, tapi ya udah kelabur aja atau bikin apa aja kita mau, ya nggak, bebas aja. Itu adalah perjamuan tanpa pengakuan, tanpa ada minta pengampunan dosa. Itu kasih karunia yang murah. Cheap grace adalah kasih karunia tanpa pemuridan, kasih karunia tanpa salib, kasih karunia tanpa Yesus Kristus, tanpa yang hidup dan berinkarnasi. Jadi jangan kita memandang dua ekstrim ini. Allah yang begitu apa? Waduh, yang hanya mementingkan diri yang keras, kejam dan lain sebagainya, atau Allah yang apa? Murah, berkemurahan, bebas saja apa saja ya. Ini nggak benar juga cheap grace ini ya. Billy Graham sendiri ya, salah satu tokoh kekristenan di Amerika Serikat, di dunia mungkin ya. Dia katakan bahwa Kristus tidak menderita dan mati untuk menawarkan kasih karunia yang murah. Christ did not suffer and die to offer cheap grace, untuk menawarkan kasih karunia yang murah. Yesus tidak pergi dengan rela ke kayu salib agar kita bisa memiliki hidup yang mudah atau menawarkan iman yang dibangun di atas kepercayaan yang mudah, gampang-gampang aja. Iya, it's okay. Ya. Buat apa aja yang Anda mau, silakan. Nah, seperti yang dikatakan seseorang, keselamatan itu gratis, tetapi keselamatan itu tidak murah. Kenapa? Karena untuk mendapat keselamatan yang gratis tersebut, kasih karunia itu gratis, Yesus mati, itu mengorbankan nyawa Kristus. It cost Jesus life. Nah, kalau kita lihat, inilah inti pelajaran kita pada saat ini. Ibrani 1 ayat 3 dikatakan apa? Yesus yang memuliakan Allah, dialah cahaya kemuliaan Allah. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala sesuatu yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Jadi dia adalah cahaya kemuliaan Allah. Tapi bagaimana Allah yang dimuliakan melalui Yesus? Bagaimana Allah itu dimuliakan melalui Yesus? Bagaimana Yesus dimuliakan pada saat dia duduk di sebelah kanan yang maha besar? Setelah ia mengadakan penyucian dosa. Apa artinya penyucian dosa? Artinya dia mati, dia dimuliakan pada saat dia mati, saudara. Dia dimuliakan pada saat dia mati. Nah, kita seringkali mendengar orang berkata, kita semua diciptakan. Begitu banyak ayat, saya tidak punya waktu untuk taruh. Ya, mungkin Anda bisa cari sendiri, atau nanti suatu waktu kita akan lihat bagaimana kita diciptakan untuk memuliakan Allah. Kita diciptakan untuk memuliakan Allah. Begitu banyak ayat-ayat yang berbicara tentang mari kita memuliakan Allah dengan tubuh kita, kehidupan kita. Apa artinya kita memuliakan Allah? Ya. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, kita memuliakan Allah, ingin kita memuliakan Dia, bukan karena Allah ingin supaya kita membangga-banggakan, menyenangkan hati Allah, puja-puji Allah. Tetapi pada saat kita memuliakan Allah, itu adalah opsi yang terbaik. Itu adalah pilihan yang terbaik. Kenapa? Kalau kita memuliakan diri kita sendiri, hancur kita. Kalau kita hanya memuliakan, mencoba untuk hidup untuk kemuliaan diri kita sendiri, kita tidak akan dapat apa-apa. Kita tidak akan dapat kehidupan. Kita tidak akan berada di tempat yang maha tinggi. Ya. Tetapi pilihan yang terbaik adalah pada saat saudara dan saya memuliakan Allah. Ya. Kita memuliakan Allah dengan tubuh kita. Ya. Dan itu bagaimana? Apa artinya? Seperti Yesus memuliakan Allah, itu ada yang involved, ada yang harganya dia memuliakan Allah. Apa itu harganya? Kematian. Ya. Kita melihat bagaimana kata mulia dan kata mati itu berhubungan erat di dalam Alkitab. Ya, jadi Allah yang kita muliakan adalah Allah yang mati untuk kita, untuk keuntungan bagi kita, untuk kebahagiaan bagi kita. Dan kita lihat bagaimana Yesus ya. Pada suatu saat ada orang-orang Yunani dalam kitab Yohanes pasal 12 menjelang kematian Yesus, mereka datang, kami ingin melihat Yesus. Ya, kita ingin melihat Yesus. Lalu kemudian dibawalah mereka, pada akhirnya dibawa untuk bertemu Yesus. Tapi Yesus menjawab mereka. Lalu apa kata Yesus katakan? Telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Sebelumnya Yesus selalu belum katakan, waktunya belum tiba. Ya. Tapi coba kita lihat dalam konteks apa Yesus sekarang mulai pertama kali mengatakan telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan, itu menjelang dia mati. Ini minggu kematiannya, di akhir pekan kematiannya. Itulah sebabnya Yesus berkata apa? Telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ya, ia tetap satu biji saja.
Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Biji gandum tersebut banyak buahnya. Ayat 25. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dalam hal apa? Berani mati seperti Yesus ya. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Bahasa Inggrisnya dikatakan ia akan dimuliakan oleh Bapa. Jadi coba kita lihat kata mulia dan mati itu apa? Dalam Alkitab itu kata yang sama, ya bukan kata yang sama, tapi berhubungan, yang sangat berhubungan. Telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan, ia akan mati, tetapi dia akan apa? Dimuliakan oleh Bapa. Dan inilah sebabnya. Inilah sebabnya ini telah menjadi satu apa? Rasul Paulus selalu berkata, aku ingin dalam kehidupanku, Rasul Paulus berkata, ingin memuliakan Bapa. Dalam konteks apa? Dia rela mati. Dia rela mati untuk dirinya sendiri. Kita seringkali, umat manusia, berpikir bahwa kalau saya dimuliakan, wah saya itu dipuja-puji, saya dimulia-muliakan, saya dihormati. Tidak. Pada saat kita memuliakan diri kita, atau kalau Anda dan saya mau dimuliakan, ini ada resepnya. Resepnya berdasarkan apa yang Yesus lakukan, dan resep ini telah ditulis resep tersebut oleh Rasul Paulus dalam Filipi 2 ayat 3-5. Resep itu diberikan kepada kita semua. Anda semua mau dimuliakan, Anda mau mendapatkan kemuliaan, ini resepnya. Filipi 2 ayat 3-5. Dia katakan apa resepnya? Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Oh, muliakan saya ya. Angkat jempol besar-besar untuk neterantung. Seperti begitu. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Yesus menganggap kita semua lebih daripada dia. Dia rela mati untuk kita ya. Ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Saya harus perhatikan kepentingan saya supaya saya dimuliakan. Jangan. Tetapi kepentingan orang lain juga. Ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pikiran, the mindset. Ya, pikiran dalam Yesus. Apa pikiran Yesus? Ya. Apa yang pikiran Yesus? Yaitu apa ya? Yang walaupun dalam rupa Allah. Dia adalah rupa Allah. Esensinya Allah. Ibrani katakan juga tadi ya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Waduh, umat manusia harus memuliakan saya ya. Jadi saya harus dipuja-puji, saya harus disembah-sembah. Ya betul. Tetapi apa dalam konteks apa penyembahan kita kepada Allah? Tapi kita lihat ya. Dalam rupa Allah seharusnya dia dimuliakan, tapi dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Artinya harus apa? To be grass. Harpagmon, the act of seizing. Tindakan untuk merebut, untuk menggenggam. Dia tidak mau merebut atau menggenggam. Tapi inilah manusia. Kita berpikir bahwa kalau saya akan dimuliakan, saya harus merebut posisi jadi pemimpin ini. Saya harus menjadi ini dan itu. Saya harus rampas, saya harus ambil, supaya saya dapat menjadi orang yang dimuliakan. Nah, kalau prinsip kita itu merampas, merebut, menggenggam, hati-hati ya. Kenapa? Karena itulah prinsip daripada Lucifer. Ya. Lucifer yang berkata dalam Yesaya 14 ayat 13-14, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan takhtaku, mengatasi bintang-bintang Allah, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Ya, dia ingin mendapatkan kemuliaan tersebut, dia ingin merebut kemuliaan tersebut. Tapi apakah dia memperoleh kemuliaan tersebut? Lucifer justru dia dibuang jauh-jauh, dibuang dari jauh-jauh dari tempat kemuliaan tersebut, dari kerajaan surga. Jadi Lucifer ya, itu segala sesuatunya berdasarkan aku hendak, tapi itulah dalam khotbah saya beberapa waktu yang lalu saya katakan inilah Lucifer. Di tengah-tengah Lucifer itu ada ya, saya. Pride, kesombongan. Di tengah daripada kesombongan apa? Saya, saya. Di tengah-tengah daripada sin kita melihat apa? Kita melihat juga hati-hati. Kita mencoba untuk mencari kemuliaan dengan berpusat kepada apa yang kita lakukan ya untuk mengangkat diri kita sendiri lebih tinggi daripada orang lain. Tetapi Yesus tidak. Pada saat dia dimuliakan, dia bukan mengangkat dirinya lebih tinggi. Dia bukan mendapatkan kemuliaan saat dia mengangkat dirinya lebih tinggi dari orang lain, tapi Filipi
2 ayat 6 katakan yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7 ya, bukan ayat 6. Di atas saya tulis Filipi 2 ayat 6, tapi juga ayat 7 ya. Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, bahkan menjadi apa? Kita akan lihat mati di kayu salib ya. Tapi dia telah apa? Made himself nothing, mengosongkan dirinya, ekenosen, without recognition, tanpa ada recognition. Kita seringkali, aduh, kenapa sih hidup saya nggak ada orang yang puja-puji, nggak ada orang yang angkat jempol untuk saya, nggak ada yang recognize saya. Saya nggak punya nilai dalam kehidupan ini, nggak ada yang menghormati saya. Tapi kita lihat, kalau itu yang kita lihat apa yang terjadi kepada Yesus, dia dimuliakan justru pada saat dia kosong. Pada saat dia tidak direcognize, tidak ada yang angkat jempol untuk Yesus, tidak ada yang memberikan nilai untuk Yesus. Disitulah dia apa? Dimuliakan oleh Bapa. Tidak memiliki reputasi. Reputasinya itu apa? Dia adalah serupa seorang hamba. Hamba di sini dalam kata apa? Budak, slave. Yesus itu menjadi budak. Sama dengan apa? Sama dengan manusia. Tapi bukan itu saja. Dikatakan apa? Dan dalam keadaan sebagai manusia, and being found in appearance as a man, dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Tetapi justru ya, karena dia mati di kayu salib seperti yang kita lihat, maka dia dimuliakan oleh Bapa. Maka dia berada di samping kanan Bapa dan memperoleh kemuliaan. Dalam kemanusiaan kita menginginkan ke segala sesuatu berfokus kepada diri kita sendiri. Kemuliaan itu adalah apabila saya lebih daripada orang lain. Saya berada di atas orang lain. Itulah definisi kemuliaan manusia. Ya, adanya kesombongan, kita miliki dosa dan lain sebagainya. Tetapi kemuliaan dari definisi surga, kemuliaan itu bukannya pride atau sin, tapi apa yang telah dialami oleh Yesus yang berinkarnasi, yang terjadi adalah kemuliaan tersebut adalah inkarnasi. Kata inkarnasi ya, bukan ayat, tapi inkarnasi itu adalah satu kata yang berada di tengah-tengah daripada sacrifice. Jadi sacrifice, kalau kemuliaan Tuhan tersebut bukannya berarti bahwa berpusat kepada I-nya saya manusia, tetapi berpusat pada inkarnasi, yaitu kita yang menjadi seperti Yesus, yang merendahkan diri kita. Bukan cari-cari reputasi, bukan cari-cari nilai, bukan cari-cari orang puja-puji kita. Tetapi pada saat kita menganggap orang lain lebih daripada kita. Seperti Yesus, pada saat kita mengangkat mereka untuk membawa masuk dalam kerajaan surga, membantu sebisa yang kita lakukan untuk masuk dalam kerajaan surga. Disitulah Anda telah mewujudkan karakter Allah, kemuliaan Allah, ya, yang bukan untuk kita memuliakan Allah, bukan supaya kita puja-puji Allah, tetapi supaya ada keuntungan yang terjadi kepada umat manusia seperti yang Yesus lakukan. Dan kalau itu yang saudara dan saya lakukan, mengikuti resep yang Rasul Paulus tulis bagi kita tadi, maka kita akan menjadi umat-umat Allah yang akan dimuliakan pada saat Yesus datang di kali yang kedua. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara sekalian, terima kasih masih bersama-sama dengan kita. Jika ada tambahan pertanyaan sehubungan dengan pelajaran kita, silakan. Mungkin ada tambahan dari Papi, Mami, Om Brain, orang-orang tua kita, silakan. Ada? Silakan. Thank you so much. Perfect. Tuhan. Oke, Om Brain ada mungkin tambahan? Terima kasih banyak. Cukup jelas dan memang Yesus itu adalah segala-galanya kita. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi mungkin yang ingin bertanya sehubungan dengan bagaimana kemuliaan dalam definisi surga itu ya. Kemuliaan. Jika tidak ada dari Zoom lagi, dari Bapak Ibu Simatupang atau Tante Semarandak atau Ibu Sylvia mungkin ada pertanyaan, silakan jika ada. Cukup jelas. Puji Tuhan. Jika tidak ada, Dek, mari mungkin ada dari live. Oh, ada Ibu Siregar mungkin. Oh, Bapak dan ya. Pak Pendeta Alex. Pendeta Stephen. Ya. Sorry, maaf. Saya selalu lekat dengan Pendeta Alex karena dulu pendeta saya di Salemba. Okay. Salam buat beliau.
Ya, beliau mendengarkan ya. Pertanyaan saya Pak Pendeta Stephen, apakah setan tahu bahwa kematian Yesus akan menyelamatkan manusia? Itu saja. Nah, kenapa dia membuat Yesus, artinya menghasut manusia sehingga menyalibkan Yesus? Iya. Terima kasih. Ya, jadi pada saat tentu saja kita tahu bahwa setan mengetahui misi Yesus ke dalam dunia ini ya. Misalnya pada saat Yesus dicobai di padang belantara, dia katakan ya kamu nggak usah susah-susah, dengan kata lain ya. Kamu akan kuberikan kerajaan dunia ini. Ya saat itu setanlah yang menjadi penguasa dunia, dan kita bisa membaca banyak ayat Alkitab berkatakan ya Yesus datang untuk apa ya? Menghancurkan penguasa dunia tersebut, yaitu siapa ya? Setan ya. Jadi setan mengetahui, oleh sebab itulah dia menawarkan ya. Dia menawarkan atas apa ya, dan dia mencoba untuk menghasut karena dia tetap masih memiliki pengharapan, seperti orang-orang mungkin ya yang sudah tahu bagaimana, misal ini hanya perumpamaan, saya tidak tahu apa perumpamaan ini bisa cukup sempurna. Banyak orang mengetahui ibu-ibu muda misalnya sebelum mereka memiliki anak, mereka sudah dengar, mereka sudah baca bahwa kelahiran itu sangat sakit, menyakitkan ya. Tetapi apa yang terjadi? Mereka selalu yang terjadi seperti yang saya dengar diberitahukan dari istri saya yang sudah banyak membaca buku, mendengar dari orang berbicara tentang bagaimana perasaan orang yang melahirkan, tetapi tidak seperti pada saat apa? Pada saat dia alami itu sendiri. Jadi ada begitu banyak hal-hal yang saya percaya setan tahu, tetapi dia tidak tahu 100%. Itulah sebabnya dia masih mencoba untuk menghasut semua orang untuk membunuh siapa? Yesus, dengan pengharapan Yesus nggak akan bangkit-bangkit. Yesus tidak akan bangkit-bangkit. Walaupun Yesus sendiri sudah berbicara kepada murid-muridnya, saya percaya setan juga dengar bahwa aku akan bangkit di hari ketiga. Tapi dia, enggak lah, mungkin saya nggak rasa sakit ya. Seperti orang yang berkata, mungkin saya rasa sakit bersalin, saya berbeda dengan orang lain. Tapi begitu kena betul-betul atau begitu dia rasakan sendiri, maka itu menjadi satu peristiwa yang tentu saja berbeda. Jadi ada hal-hal mungkin yang saya percaya, yang setan sudah tahu akhir kehidupannya. Setan baca Alkitab, dia sudah tahu akhir 1000 tahun dia akan binasa kan. Tetapi tetap dia akan menghasut karena bagi dia sekarang istilahnya ya, orang Manado bilang abu kalau abu. Artinya kalau semakin banyak orang yang bisa mati bersama-sama dengan saya, well, itulah yang akan menjadi tujuan saya. Jadi dia tahu akhir kehidupannya, tapi dia juga mencoba untuk mengalihkan orang supaya jangan belajar firman Tuhan, supaya tidak banyak orang tahu akan apa akhir daripada kehidupan umat manusia. Itu yang setan usahakan. Jadi dia sudah tahu semuanya, tetapi sekarang tugas setan adalah membawa orang sebanyak-banyaknya masuk ke dalam persekutuan dengan dia. Ya, itu saja. Jadi dia tahu semuanya. Tapi dia mau banyak orang yang mengikuti nasib seperti dia. Itu yang dapat saya tambahkan, Bapak Sinaga ya. Terima kasih banyak, Pak Pendeta. Ya. Baik, ada lagi yang lainnya? Ya, silakan Ibu Dedi. Oh, sorry, Pak Gibson ya. Oke, silakan, Pak Gibson. Iya. Terima kasih banyak Bapak Pendeta yang sudah banyak memberikan penjelasan dan pengetahuan bagi kami yang mendengarkan. Saya bukan bertanya, tapi hanya menambahkan sedikit bahwa betapa baiknya Tuhan itu dan betapa indahnya orang-orang yang sudah melihat Yesus seperti firman-Nya yang mengatakan, jika siapa yang melihat saya, maka dia melihat Bapa. Orang-orang yang di zaman itu yang sudah melihat Tuhan Yesus, betapa bahagianya. Sedangkan kita hanya melihat lewat firman-Nya. Iya, itu aja Bapak. Terima kasih Bapak Gibson tambahannya. Terima kasih. Baik, ada lagi Ibu Dewi, silakan. Baik Pendeta, simpel saja pertanyaan saya. Sampai kapan deadline-nya dosa kita? Jadi masalah begini, maksud saya seperti ini. Apakah pada saat kita tutup nafas itulah deadline dosa kita atau kapan?
Karena kadang-kadang orang kan kalau berbuat dosa, dia tidak tahu dia berbuat dosa itu sampai kapan, dan sampai kapan dia bertobat kita tidak tahu. Jadi Tuhan kasih kita deadline itu kira-kira apakah ada waktunya atau bagaimana. Itu saja pendeta, makasih. Jadi mungkin artinya deadline untuk berdosa ya selama dosa itu masih ada, sampai sebelum, artinya sampai dosa dihapuskan, itu setelah dosa dihapuskan baru kita tidak ada lagi deadline atau tanggal di mana dosa itu berakhir. Dosa itu hanya bisa, dengan kata lain, yang sampai kita menjelang kita nafas kita terakhir sekalipun, setan masih bisa menggoda kita ya, menjelang kita, misalnya ada orang sudah kembang kempis ambil nafas terakhir, tapi kalau dia masih menginginkan pikiran-pikiran yang salah, dosa itu bahkan masih sampai menjelang akhir hayat. Tapi poinnya bagi saya pribadi dan bagi kita semua yang untuk kita pikirkan bukan deadline dosa, tapi deadline pertobatan. Kapan kita akan bertobat? Itu lebih penting daripada mengetahui kapan kita akan berhenti berdosa. Kapan dosa itu akan berakhir ya. Jadi poinnya adalah kapan kita akan bertobat. Nah, saya sering mengungkapkan ilustrasi ini ya. Di jemaat saya sudah sering dengar ini. Saya percaya anggota saya sudah sering dengar. Jadi kapan waktu terakhir kita untuk bertobat? Itu ya mungkin dapat saya katakan ya mungkin 1 hari atau 1 jam sebelum kita mati. Nah, kenapa Anda pikir, kok 1 jam atau 1 hari sebelum kita mati? Nah, maksud saya, ini kenapa saya bilang ini, karena ada seorang murid-murid yang bertanya kepada guru, "Guru, kapan waktu yang terbaik bagi kita untuk bertobat?" Lalu guru menjawab, 1 hari atau 1 jam sebelum kamu mati. Wah, betul juga, jadi kalau 1 jam sebelum kita mati, kita sudah bertobat, berdoa, maka kita akan selamat. Tapi kemudian murid-murid yang lain berpikir, loh, tapi kapan kita bisa tahu kita akan mati? Ya, kita tidak tahu kapan kita matinya, bukan? Jadi kita tidak tahu apakah 1 jam depan ada orang yang tiba-tiba keluar rumah, dihantam mobil, mati misalnya ya. Jadi bagaimana kita bisa tahu kita bertobat? Nah, itu ditanyakan kembali kepada guru tersebut. Lalu guru tersebut dengan senyum dia katakan, karena kita tidak tahu jam atau hari di mana kita mati, maka baiklah kita bertobat sekarang. Baiklah kita bertobat sekarang. Jadi kalau kita pertobatan itu, jadi pada saat setan terus menawarkan dosa yang dapat kita lakukan, kita alami dari pikiran kita, dari tingkah laku kita dan lain sebagainya, maka biarlah kita selalu mengingat ada Roh Kudus. Kita minta kekuatan Roh Kudus. Kenapa? Pada saat kita masih memikirkan dosa ini sebagai dosa, itu berarti Roh Kudus masih terus berbicara di dalam hati kita. Ya, Roh Kudus kan menyadarkan kita akan dosa, kan dia kata, Beterantung, itu sudah berdosa, itu salah itu. Ya, itu dosa. Jadi kalau kita masih berpikir apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan itu dosa, itu berarti Roh Kudus masih bekerja. Tetapi pada saat kita sudah katakan, sudah menjadi normal apa yang kita lakukan dosa tersebut, maka saya khawatir dosa itu sudah menjadi darah daging dalam kehidupan kita. Dan tidak dapat lagi Roh Kudus mempengaruhi kita. Sehingga dengan kata lain kita telah berdosa melawan Roh Kudus. Itulah dosa yang tidak dapat tidak dapat diampuni. Itu saja, Saudari Debbie. Tapi mari kita terus berdoa. Kita semua lemah ya, tapi kita terus minta Tuhan, tolong ketok terus hati saya kalau saya melakukan kesalahan-kesalahan. Mari kita terus meminta hal tersebut kepada Tuhan. Baik, terima kasih. Ada lagi? Dek? Terima kasih, Pendeta. Sama-sama. Ada dari live stream, Dek? Pendeta, ada pertanyaan dari Bapak Iwan Fernandes. Katanya, Shalom Pendeta, apa konsep predestinasi dari Gereja Advent? Gereja Advent telah percaya bukan dengan seperti yang saya sebutkan tadi, single predestination atau double predestination. Tetapi gereja kita percaya bahwa karena begitu besar kasih Allah, maka kepada siapa saja ditawarkan keselamatan tersebut. Dan juga ayat-ayat lainnya, saya tidak memiliki waktu untuk melihat ya. Ayat-ayat yang berkata Tuhan tidak ingin seorang pun binasa. Tuhan tidak ingin seorang pun binasa. Dengan kata lain, predestinasi kehendak Tuhan ya yang diberikan kepada kita dan diyakini oleh Gereja Advent adalah bahwa setiap orang gantinya untuk binasa, setiap orang diinginkan oleh Tuhan untuk selamat. Tuhan menawarkan anaknya supaya kita semua, supaya barang siapa yang percaya, siapa saja. Dan Tuhan tidak ingin ada yang binasa. Tuhan tidak ingin ada satu orang yang binasa sekalipun. Itulah predestination yang kita percaya. Itu adalah apa ya? Predestinasi ataupun apa ya? Apa istilahnya bahasa Indonesianya predestination ini, Dek? Apa ya bahasa Indonesia? Lupa, sorry, saya mohon maaf. Tapi itulah, artinya Tuhan yang Tuhan inginkan kita semua untuk apa? Selamat, ya. Jadi kita semua
walaupun ada kebebasan memilih yang masing-masing kita miliki untuk apa keluar. Oleh sebab itu saya yakin Roh Kudus itulah telah turun agar supaya setiap orang yang telah ditetapkan untuk selamat, kita semua ditetapkan untuk selamat. Kita tidak memilih untuk keluar dari keselamatan tersebut pada saat kita menerima Kristus. Itulah konsep predestinasi. Takdir, Pak Pendeta. Predestination mungkin takdir. Oke, takdir. Ya itulah takdir. Kita ditakdirkan untuk selamat. Oke, terima kasih Bapak Sinaga. Sorry, saya kebetulan karena lupa. Terima kasih. Takdir ya. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan, Dek. Ada lagi yang lainnya? Makasih Bapak Iwan yang sudah berpartisipasi dengan pertanyaannya. Jago itu. Jika ada lagi? Berat itu yang itu. Ya, jika tidak ada, mungkin kita akan masuk ke bagian yang kedua, acara ibadah kita. Kita akan berdoa dengan yang lain. Ya. Kita terus berdoa bagi kekuatan dan berkat-berkat surga, berkat rohani khususnya, yang dapat terus menjadi bagian kita. Ada lagi hal-hal lainnya, kesaksian-kesaksian yang mau disampaikan, atau yang dapat kita doakan dari Indonesia mungkin, silakan. Ada? Baik. Ya, silakan Saudari Debbie. Di unmute ya. Baik Pendeta, saya mau bersaksi. Beberapa hari lalu suami saya mengalami sakit. Sakitnya itu dia memang ada komorbid sinus dan pernah saraf kejepit. Beberapa hari lalu dia kena batuk flu tidak henti-henti. Dan kemudian dia ada bermasalah dengan dia punya gigi juga, agak goyang. Lalu dia bilang saya mau ke dokter. Tapi saya bilang kalau kamu ke dokter, itu gigi itu takutnya dokternya tidak mau tangani karena hubungan pasti ada darah atau apa segala macam. Jadi pada saat dia ke dokter, dan memang benar dokter suruh swab. Swab dulu ya Pak, karena saya tidak tahu hubungannya apa, dia mau periksa gigi mesti swab. Dan memang suami saya itu ada lagi batuk flu berat. Saya bilang, waduh, nanti kalau pas positif kamu bisa langsung diisolasi. Tapi sebelumnya kami berdoa dan memang puji syukur kepada Tuhan, beberapa kemudian hasil swabnya negatif. Lalu saya bertanya sama dokter, gejala Omikron bukannya batuk flu. Saya juga tadi udah ragu, suami saya bilang, oh tidak Bu, enggak apa-apa. Jadi itulah kesaksian saya Pendeta sehingga dia bisa diperiksa dan dia kemarin ada ke Bandung juga terapi mau cari dokter Alvin tapi dokter Alvin enggak ada. Jadi terima kasih sama Tuhan atas pimpinan Tuhan. Memang kita tidak boleh putus-putus berharap sama Tuhan. Mungkin di depan kita bilang wah kita akan celaka, tetapi ada hal-hal yang memang Tuhan berikan yang terindah. Itu aja. Terima kasih Pendeta. Terima kasih. Kita terus akan doakan Bapak Gasing ya. Ya, Pendeta mau tanya ya, tapi di luar konteks kayaknya ya. Ya, di Pengkhotbah pasal 9 ayat 5 kan tertulis katanya bahwa orang mati kan tidak tahu apa-apa. Nah, jadi ada ya teman tanya, saya memang nggak bisa jawab itu ya. Makanya saya mau tanya Pendeta untuk jawab dia. Di ayat di Lukas pasal 16 Lazarus ya sama orang kaya itu kan mati. Nah, itu orang kayanya masih bisa merasa kepanasan kan? Udah itu dia suruh lagi tersiksa dia suruh Abraham suruh Lazarus ke rumahnya kasih tahu sama keluarganya. Maksudnya supaya bertobat. Nah, itu kan berarti dia bisa merasakan lagi katanya. Ya. Terima kasih Bu Heni. Jadi memang saya pernah membahas, saya sudah menjawab secara panjang lebar tentang orang kaya dan Lazarus ya beberapa waktu yang lalu ya mungkin. Tapi intinya adalah ini adalah satu perumpamaan Yesus untuk menjawab pertanyaan ataupun pertanyaan yang ditanyakan oleh orang-orang Yahudi ya, orang-orang Yahudi, dan bagaimana Yesus mencoba untuk memberikan satu pelajaran, dan pelajaran itu Yesus bawakan dengan perumpamaan. Perumpamaan itu adalah satu apa ya? Perumpamaan, artinya bukan satu hal yang literal atau letterlek ya.
kalau harus dibuat letterlek, maka pertama, semua orang yang mati itu akan berada di pangkuan Abraham. Nah, ada berapa juta orang manusia yang kurang lebih tidak selamat? Apakah semua orang yang tidak selamat itu akan berada di pangkuan daripada Abraham? Besar sekali mungkin pangkuan Abraham. Padahal Abraham itu cuma satu ya. Bagaimana dia bisa menaruh semua orang? Kalau kita harus mencoba menginterpretasikan ayat tersebut dengan apa ya? Dengan secara letterlek. Lalu berikutnya, lalu orang-orang di neraka dan di surga katanya bisa saling apa? Saling berkomunikasi. Oh, tolong minta air lah, kami yang di neraka minta air. Nah, itu tidak benar. Dengan kata lain, itu hanya sebagai satu perumpamaan dalam arti bahwa inilah orang-orang yang sudah diberikan kesempatan untuk bertobat, tapi mereka tidak mau bertobat. Tapi sekarang setelah mereka berada dalam tanda kutip di neraka, mereka minta. Nah, kalau sampai surga dan neraka itu jaraknya berdekatan, waduh, saya nggak mau berada di surga. Kenapa? Diganggu terus saya sama orang-orang yang di neraka, kan? Artinya pusing saya kalau diminta-mintain minum terus. Nggak enak saya di surga. Dengan kata lain, itulah sebabnya kita tidak melihat perumpamaan ini sebagai satu hal yang literal atau letterlek. Ya. Jadi ini sebagai hanya satu pelajaran. Apa pelajarannya adalah yang Yesus mau katakan dalam konteksnya. Mungkin ini waktu kita karena singkat, jadi saya jawabnya cepat. Tapi yang pernah saya jawab panjang itu saya pernah jawab. Ya. Poinnya adalah bahwa ini tidak bisa diartikan secara literal. Kenapa? Alkitab sudah cukup jelas bagaimana keadaan orang mati tersebut. Bagaimana keadaan orang mati. Tapi inti daripada pelajaran tentang orang kaya dan Lazarus ini adalah bahwa seperti di akhir ayat-ayat tersebut, Yesus katakan, sedangkan nabi-nabi yang hidup saja memperingatkan kamu nggak mau dengar, biarpun orang mati seperti Abraham itu dibangkitkan, kamu tetap tidak akan mau dengar kalau kamu tetap tidak mau dengar atau mengeraskan hatimu. Jadi bukan berbicara tentang hal yang sekali lagi literal atau letterlek, orang Manado bilang atau apa ya bahasa Indonesia-nya. Bukan yang letterlek. Kalau mau dibuat letterlek seperti yang saya katakan tadi, Abraham itu besar sekali. Abraham, semua orang yang itu mesti datang ke pangkuan Abraham, dipangku semua orang yang selamat. Atau surga dan neraka itu berdekatan, orang bisa tukar-tukaran air minum dan lain sebagainya dari kedua tempat tersebut. Jadi itulah sebabnya kita harus melihat bahwa tujuan perumpamaan itu adalah satu poin pelajaran. Bukan secara detail semuanya itu harus apa? Harus diartikan secara literal. Itu dapat saya tambahkan. Terima kasih Bu Heni. Iya, terima kasih. Soalnya ditanya sudah berapa hari, saya memang jujur ngomong itu nggak ngerti. Yang lain saya jawab ada ayatnya. Kalau itu kan nggak ada. Ya terima kasih Pendeta. Ya. Sama-sama. Jadi artinya kita bisa jawab itu tidak bisa kita artikan secara literal. Ya. Terima kasih Bu Heni. Iya, makanya kita harus seringan dengar-dengar gini ya kan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, baik, jika tidak ada lagi dari live stream, Dek, silakan. Ada dua pendeta. Yang pertama dari Ibu Mike Agu, katanya tolong doakan keluarga anaknya Meta yang sekarang Meta sekeluarga yang sedang di Hawaii terkena COVID. Oh, Tante Mike yang di Colorado ya. Colorado ya, tentu. Lalu yang kedua dari Ibu Meti Maramis, tolong doakan adiknya Rike Maramis yang masih terus berjuang melawan kanker. Oh, oke. Dan adik dari Saudara Gibson yang akan operasi, Pendeta. Oke. Baik, jika tidak ada lagi, saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang menukasi dalam takhta kerajaan surga, kami bersyukur pada kesempatan yang indah ini kami kembali dapat memperoleh kekuatan dari firman-Mu, bahwa kemuliaan Allah yang hadir melalui kehidupan Yesus Kristus. Bagaimana dia telah mati, penyucian dosa yang telah dia lakukan, yang telah memancarkan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah bukanlah supaya itu berpusat kepada diri Allah sendiri, tetapi kemuliaan itu adalah pengorbanan yang telah Allah lakukan untuk kami, umat-umat manusia. Dan itulah sebabnya Tuhan, kami juga ingin memuliakan Engkau. Kami ingin memuliakan Engkau karena itulah opsi atau pilihan yang terbaik. Di mana pada saat kami memilih untuk memuliakan diri kami, maka kami dapat memiliki akhir seperti setan yang mencoba untuk memuliakan dirinya sendiri dan menyebabkan kesombongan dan dosa itu sendiri. Terima kasih Tuhan.
karena Engkau memberikan satu pelajaran pada kami tentang bagaimana kemuliaan surga yang sejati yang dapat menjadi bagian dalam kehidupan kami masing-masing saat kami mengangkat orang lain, saat kami menganggap orang lain itu bahkan lebih daripada diri kami sendiri. Tolonglah kami Tuhan, agar kami memiliki kerendahan hati, pikiran seperti Yesus, yang rela untuk menjadi budak dan harus mati di kayu salib sekalipun. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami tidak melihat kemuliaan-kemuliaan yang ditawarkan oleh dunia, yang berpusat kepada diri kami sendiri, tetapi melihat kemuliaan-kemuliaan surga yang dapat kami praktekkan saat kami mempraktekkan kehidupan Yesus yang berpusat kepada pengorbanannya bagi umat-umat manusia. Terima kasih atas pelajaran yang indah ini. Dan kami datang pada saat ini Tuhan juga untuk memuji dan membesarkan nama-Mu atas kekuatan demi kekuatan surga yang Tuhan telah berikan kepada kami. Pada waktu yang lalu hamba telah berdoa bersama-sama dengan keluarga-keluarga yang berduka seperti keluarga Evi dan Angel. Hamba-Mu juga telah berdoa bersama-sama dengan Charles dan Yeli. Dan kami berdoa Tuhan kiranya kekuatan penghiburan surga dapat menjadi bagian mereka. Hamba-Mu juga terus berdoa bagi Tesi dan Odi Karundeng yang kehilangan putri yang mereka kasih, Grace. Tuhan, biarlah Engkau memberikan pengharapan yang pasti, kekuatan yang pasti bagi keluarga yang berduka ini Tuhan. Kiranya penyertaan surga menjadi bagian mereka. Hamba-Mu juga ingin terus mendoakan umat-umat Tuhan yang sudah datang berbakti pada saat ini dalam acara ibadah kami pada saat ini. Tuhan, Engkau menyertai mereka semua. Engkau sudah melihat siapa-siapa yang telah datang berbakti. Hamba mungkin tidak sempat lagi menyebutkan satu demi satu. Baik yang melalui Zoom maupun melalui live stream. Dan bersama-sama yang melalui Zoom, Tuhan, kami ingin berdoa. Kami ingin berdoa bagi Ibu Shane Laloan yang dalam pengurusan visanya, Tuhan. Kiranya jika Tuhan berkehendak, tentunya tidak ada yang mustahil bagi Ibu Shane untuk dapat bersama-sama dengan Jane pada saatnya untuk berada di Amerika ini, untuk dapat membantu Jane dalam proses kesembuhan daripada Jane. Biarlah Tuhan dapat membantu juga, akan berperkara dan memberikan visa tersebut bagi Ibu Shane Lalon. Kami juga berdoa bersama-sama dengan keluarga Gasing, kalau Pak bagi Bapak Gasing Tuhan dalam proses kesembuhannya Tuhan, dan juga putri mereka Vanessa dalam proses kesembuhan mereka. Kiranya penyertaan demi penyertaan surga selalu menjadi bagian mereka. Bersama-sama dengan Ibu Heni, kami ingin berdoa bagi umat-umat Tuhan lainnya. Kami ingin berdoa bagi Jili Rawung dengan masalah syaraf yang terjepit. Kami ingin juga berdoa bagi Stanley Rawung dengan asam lambung yang dia miliki. Michael Yenusi juga Tuhan, kami ingin doakan bersama Ibu Yeni. Kiranya kekuatan iman, biarlah bisikan Roh Kudus akan selalu menjadi bagian saudara Michael Yenusi, sehingga dia akan semakin kuat di dalam iman, kepercayaan kepadamu. Bersama-sama dengan Bapak Gibson Tambu Bolon, kami ingin terus berdoa bagi adik beliau yang akan dioperasi. Tuhan, kiranya dalam kemurahan Engkau akan berperkara, dan segala kesuksesan operasi ini, kesembuhan dapat terjadi. Itu hanya kami dapat bawakan untuk kepujian, kemuliaan bagi nama-Mu saja Tuhan. Engkau yang begitu baik kepada kami umat-umat. Tapi kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi, kami akan serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga terus berdoa bagi umat-umat Tuhan yang telah berbakti melalui live stream. Kami ingin berdoa bagi Tante Mika Ago di Colorado yang ingin berdoa. Kami berdoa bagi putri dan keluarganya, bagi keluarga anaknya itu Meta yang kena COVID, Tuhan. Kami berdoa kiranya zaman surga akan selalu menjadi bagian mereka. Bersama-sama dengan Ibu Meiti Maramis, kami juga ingin terus berdoa bagi Ibu Rike Maramis dengan proses pengobatan kanker yang dia alami pada saat ini. Tuhan, ini adalah satu penyakit yang mungkin tidak menjadi satu hal yang kami inginkan Tuhan. Tapi kami tetap percaya jika Tuhan akan memberikan jamahan, maka kesembuhan surga tentunya dapat menjadi bagian Ibu Maramis, Tuhan, Ibu Rike Maramis. Sampai hal yang sama juga kami terus berdoa bagi saudari Merlin Karamoy dengan masalah penyakit yang sama, Carol Roaring dan saudara-saudari kami lainnya, Tuhan. Dan juga kesembuhan yang dapat terjadi bagi Ibu Leli Manuhutu, Ibu Pendeta Ren Alo, Tuhan. Kami terus berdoa bagi mereka, Bapak Alden. Kami juga ingin berdoa bagi Dr. Jerry Saraswati di Jerman, Tuhan. Kiranya kekuatan surga dapat selalu juga menjadi bagiannya. Dan hamba-Mu juga ingin berdoa bagi tante hamba-Mu, Tante Vin Sasela, Tuhan. Kesehatannya, Tuhan. Kiranya Tuhan akan selalu memberikan kepadanya satu keteguhan bahwa Tuhan menyertai dia. Tuhan akan menjaga Tante Vin. Tuhan akan selalu memberikan kekuatan yang akan membawa dia untuk selalu dekat dan hidup bersama-sama dengan
Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi semua yang telah menyampaikan permohonan-permohonan anggota umat-umat Tuhan yang berdoa bagi anggota keluarga mereka. Kami ingin berdoa bagi saudari atau Ibu Lewis Tuhan, yang juga ingin kami mendoakan anggota-anggota keluarga mereka supaya tetap setia. Tuhan, sertailah keluarga ini Tuhan. Sertailah Ibu Lewis Tuhan. Lewis, kiranya penyertaan surga akan selalu menjadi bagiannya. Bersama-sama juga dengan umat-umat Tuhan di Jemaat Fisda, kami juga ingin mendoakan sesama anggota Jemaat Fisda. Kami ingin berdoa bagi Lina dan Ed Mahoni Tampu Bolon Tuhan. Kiranya penyertaan surga akan selalu menjadi bagian Lina dalam melakukan pekerjaannya, dalam merawat keluarganya seperti suaminya Tuhan, proses kesembuhan suaminya Ed. Kiranya Tuhan akan selalu memberikan kesabaran, kekuatan yang pasti dari surga, hikmat kebijaksanaan bagi Lina. Dan kiranya kesembuhan yang sempurna dapat menjadi bagian Ed. Hambamu juga terus berdoa bagi Om Oce Kalangi Tuhan. Kiranya dalam pekerjaan yang dilakukan Tuhan hanya selalu memberikan keselamatan kepadanya, terhindar dari kecelakaan, mara bahaya dalam melakukan pekerjaan pada saat dia pergi tempat bekerja. Tuhan akan selalu memberikan perlindungan surga bagi Om Oce Kalangi. Bagi Tante Els dan anggota keluarga yang ada di Langoan atau di Indonesia, kiranya penyertaan surga juga menjadi bagian mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ada begitu banyak lagi mungkin permohonan-permohonan doa yang tidak sempat hamba sebutkan, tapi biarlah Engkau menyempurnakannya. Dan biarlah Engkau menyertai kami semua Tuhan, sehingga semakin hari kami semakin dekat dengan Engkau, dan kami dapat dibawa kepada satu kehidupan yang sesuai dengan kehendak-Mu, kehidupan yang berjalan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah menyempurnakan doa ini, karena doa ini telah kami bawa hanyalah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat penebus kami. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak saudara-saudari sekalian yang sudah bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak ya. Sampai bertemu lagi besok ya di waktu yang sama. Stay safe, stay healthy. Tuhan memberkati kita semua.